Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rafia dengan NIM 250106501018 dari kelas Kimia Sains B. Adapun tujuan saya yaitu untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia dengan topik naskah yaitu kalimat efektif. Adapun tugasnya yaitu buat masing-masing dua contoh kalimat yang perlu diperbaiki pada setiap ciri, lalu revisi menjadi kalimat efektif. Ciri kalimat efektif yang pertama yaitu kejelasan. 1. Dalam tabung reaksi itu mereaksikan antara asam klorida dan natrium hidroksida. Setelah diperbaiki menjadi larutan asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida di dalam tabung reaksi. Alasan perbaikannya menghilangkan struktur dalam yang menggantung agar subjek kalimat asam klorida menjadi jelas. Kedua, pengaruh suhu terhadap laju reaksi yang mana sangat penting untuk diperhatikan. Setelah diperbaiki menjadi suhu berpengaruh signifikan terhadap laju reaksi kimia. Alasan perbaikan menghilangkan konjungsi yang mana yang tidak baku dan membuat kalimat menjadi pernyataan yang tuntas. Yang kedua yaitu keringkasan. 1. Larutan tersebut berwarna biru yang mana warna biru itu menunjukkan adanya ion tembaga. Diubah menjadi larutan berwarna biru tersebut menunjukkan adanya ion tembaga. Alasan perbaikan menghindari pengulangan kata warna biru dan menghilangkan kata penghubung yang berlebihan atau pleonasme. Kedua, peneliti melakukan pengamatan terhadap perubahan warna yang terjadi pada kertas lakmus. Diubah menjadi peneliti mengamati perubahan warna kertas lakmus. Alasan perbaikannya mengganti frasa melakukan pengamatan terhadap menjadi kata kerja aktif mengamati agar lebih ringkas. Ciri yang ketiga yaitu ketepatan. 1. Tuangkan sedikit cairan itu ke dalam wadah yang besar. Diubah menjadi tuangkan 5 ml larutan tersebut ke dalam gelas kimia 250 ml. Alasan perbaikan mengganti kata subjektif sedikit besar dengan satuan ukur yang pasti atau mili agar akurat secara saintifik. Ciri keempat yaitu kelugasan. 1. Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa elektron memiliki muatan yang negatif. Diubah menjadi elektron bermuatan negatif. Alasan perbaikannya menghilangkan frasa pembuka yang bertele-tele atau adalah merupakan untuk langsung menuju inti informasi. Kedua, zat tersebut menunjukkan tanda-tanda kehilangan bentuk padatnya karena suhu. Diubah menjadi zat tersebut mencair karena suhu tinggi. Alasan perbaikannya menggunakan istilah kimia yang tepat mencair daripada deskripsi yang berbelit-belit. Yang kelima dan yang terakhir yaitu koherensi. 1. Meskipun gas mulia sulit bereaksi, namun beberapa unsur gas mulia bisa membentuk senyawa. Diubah menjadi meskipun gas mulia sulit bereaksi, beberapa unsurnya dapat membentuk senyawa. Alasan perbaikannya menghilangkan penggunaan dua konjungsi pertentangan meskipun dan namun dalam satu kalimat agar hubungan antar klausa logis. Yang kedua, air memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didihnya tinggi dan molekulnya polar. Diubah menjadi karena bersifat polar dan memiliki ikatan hidrogen, air mempunyai titik didih yang tinggi. Alasan perbaikannya yaitu menyusun urutan sebab akibat secara sistematis, sifat polar dan ikatan hidrogen sampai ke titik didih tinggi. Baik, mungkin itu saja contoh yang bisa saya berikan. Adapun kesimpulannya yaitu kalimat efektif adalah kunci keberhasilan dalam penyampaian ide yang akurat dan komunikatif. Pada intinya, kalimat efektif harus memenuhi dua syarat utama, ketepatan tata bahasa sesuai kaidah PUEBI atau EDV, dan kehematan kata tanpa mengaburkan makna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti kejelasan subjek, predikat, penggunaan kalimat aktif, dan penghindaran kata-kata mubazir, seorang penulis tidak hanya mempermudah pembaca dalam memahami pesan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme dalam setiap karya tulisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.